semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DVD. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kali ini saya membuat lauk kesukaan anak-anak, udang goreng crispy tanpa telur. Meskipun tanpa telur, ini rasanya tetap enak, tetap gurih, luarnya juga renyah, garing. Ini enak banget buat lauk ya. Teman makan nasi putih anget-anget, dinikmati selagi anget, ini enak banget. Kalau teman-teman penasaran bahan apa saja yang saya gunakan, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan udang 500 gram, sudah dikupas bagian kulitnya, dan bagian kepalanya ini saya hilangkan, bagian cakang atasnya aja. Ini nggak saya buang ya teman-teman, kalau teman-teman nggak suka boleh dibuang. Dan ini kalau digoreng itu rasanya enak, gurih teman-teman. Dan bagian ekor masih saya sisakan seperti ini. Kemudian bagian punggungnya ini mau saya belah, tapi nggak sampai putus ya teman-teman. Ini tidak hanya untuk mengeluarkan kotoran saja, tapi memang sengaja punggungnya dibelah. Ini harus kita bersihkan teman-teman, karena ini katanya memicu alergi ya. Oke, kita agak dalamin lagi seperti ini. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Dan lakukan sampai semua udangnya dibelah punggungnya seperti ini ya. Setelah itu cuci sampai bersih. Dan setelah dicuci, ini hasilnya ya teman-teman, sudah bersih banget. Sekarang sisihkan dulu. Siapkan untuk adonan tepung kering. Saya menggunakan tepung Kentucky atau boleh juga menggunakan tepung bumbu serbaguna. Ini saya menggunakan 1 bungkus ukuran 70 gram. Kemudian saya tambahkan juga tepung terigu protein sedang 6 sendok makan. Ini takarannya saya kasih munjung. Saya tambahkan juga 1 sendok munjung tepung maizena. Tambahkan juga bawang putih bubuk, lada bubuk, sedikit garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini saya tambahkan baking powder ya. Kalau nggak punya baking powder boleh pakai soda kue, kalau nggak ada boleh baking soda, kalau nggak ada nggak pakai, nggak apa-apa ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata teman-teman. Sekarang saya akan ambil 2 sendok makan munjung seperti ini, taruh di atas udang seperti ini teman-teman. Kemudian saya tambahkan 4 sendok makan susu UHT untuk merek bebas ya. Ini untuk marinasi atau balurannya di udang ya teman-teman, untuk baluran basah. Jadi saya nggak bikin adonan basah khusus gitu ya, jadi langsung aja campur jadi satu sama udang. Ini lebih praktis, nggak banyak cucian piringnya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya teman-teman mau baluran tepungnya tebal, ini boleh ditambahkan ya, pakai 3 sendok makan untuk adonan basahnya. Setelah itu masukkan ke adonan tepung kering udang yang sudah dibalurin dengan tepung basah, secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Ini tangan saya sudah bersih. Teman-teman boleh menggunakan sarung tangan, boleh langsung seperti ini. Kalau saya nggak suka pakai sarung tangan karena ribet teman-teman, tapi tangan saya sudah bersih ya. Kalau dibilang jorok ya silahkan, kan dimakan sendiri ya, nggak dijual, nggak apa-apa kan. Oke, diaduk-aduk aja seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, sudah hasilnya sudah kriwil seperti ini. Ini cukup sekali aja ya, gak usah terlalu tebal karena kita mau makan udang ya teman-teman, bukan makan tepung ya. Lanjut kita akan goreng. Sebelumnya ini minyaknya sudah saya panaskan dulu teman-teman, sebelum saya ngadonin udang ke dalam tepung kering. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Oke, kita goreng secukupnya aja ya, jangan sampai berdesak-desakan biar hasilnya bagus. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Ini baliknya pelan-pelan aja biar tepungnya nggak pada rontok. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita adonin lagi ya. Kita ngadoninya dadakan seperti ini teman-teman, langsung kita goreng. Ini tujuannya agar tidak bantat dan hasil akhirnya tetap renyah. Sangat mudah sekali bukan cara membuatnya, dan ini juga sangat praktis banget. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, kita angkat
dan tiriskan dulu. Lakukan sampai semua udangnya digoreng ya. Sekarang pindah ke atas piring dan kita tata. Inilah hasilnya, udang goreng crispy tanpa telur. Hasilnya cantik sekali. Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Ini benar-benar luarnya garing, balutan tepungnya juga tidak terlalu tebal, ini pas banget. Matang udangnya juga nggak over. Saya cicipin dulu, bismillah. Bener-bener renyah, rasanya juga gurih, aromanya tetap harum banget meskipun tanpa telur ya. Ini beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman. Untuk bahannya ini saya pakai setengah ekor ayam. Saya pakai bagian atas dan juga bagian bawah. Ini sudah saya potong-potong. Untuk potongannya ini bebas ya teman-teman. Mau gede-gede boleh, sedang boleh, kecil-kecil juga boleh ya. Disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya ini yang bagian dada saya iris agak tipis seperti ini ya teman-teman, biar nanti bumbunya bisa meresap. Dan ini ayamnya sudah saya cuci bersih. Sekarang saya sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu irisnya. Saya menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Ini diiris serong aja seperti ini. Ini sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman, hanya untuk pemanis saja ya. Kemudian 1 buah tomat ukurannya sedang. Ini diiris agak kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok tomat, boleh diganti dengan air asam ya. Kemudian saya juga menggunakan 1 batang serai, ini dimemarkan atau digeprek kemudian diikat. Boleh juga dipotong. Ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus, 3 siung bawang putih. Ini saya iris kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 8 siung. Ini sama diiris kecil-kecil dulu. Kemudian ada 1 genggam cabai merah keriting. Ini akan saya potong-potong. Biar rasanya ada sedikit agak pedas, ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman mau rasanya pedas, cabai rawit merahnya boleh ditambah ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, 1 cm jahe, ini sama diiris juga. Kemudian ada terasi udang, ini saya pakai setengah keping aja karena saya masak ayamnya hanya setengah ekor ya, jadi cukup setengah keping. Kemudian masukkan dalam blender dan tambahkan minyak goreng ataupun air untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kalau bumbunya sudah halus, lanjut kita akan tumis bumbunya ya. Ini sudah saya panaskan penggorengan dan saya tambahkan sedikit lagi minyak goreng. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan aromanya harum dan juga berubah warna ya. Saat menumis bumbu ini harus sabar dan telaten ya teman-teman, biar nanti hasil masakannya bisa enak. Bumbunya harus sering diaduk-aduk seperti ini biar matangnya bisa merata. Kalau bumbunya sudah matang, sudah berubah warna cantik seperti ini, sekarang masukkan ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua ayamnya terbalurin dengan bumbu ya. Dan ini tanpa ditambahkan air. Saat masak ayam ini kita harus sering bolak-balik ya teman-teman, biar bawahnya tidak gosong. Dan masak ayamnya hingga pucat. Kalau ayamnya sudah pucat seperti ini, bisa kita tambahkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya. Airnya ini untuk mematangkan ayamnya. Kemudian masukkan bumbu iris, ada cabai, tomat, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kita masak dengan menggunakan api sedang saja. Masak hingga kuahnya menyusut. Kalau kuahnya sudah mulai menyusut, ayamnya sudah matang, bisa kita tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga ada gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Biar bumbunya meresap, ini bisa kita kecilkan apinya. Kita masak dengan menggunakan api kecil hingga kuahnya mengental. Kuahnya sudah mengental seperti ini, kita bisa cek rasa.
Kalau rasanya sudah pas, ayamnya sudah matang, bumbunya sudah meresap, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik, aromanya sangat harum sekali. Ini buat teman makan nasi putih, ini enak banget ya. Tinggal nambah lalapan atau tumisan, ini sangat cocok banget. Oke teman-teman, inilah hasilnya masakan kita hari ini. Ayam bumbu Bali sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget. Langkah pertama, kita akan membuat bola-bola ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan ayam filet bagian paha, saya pakai 300 gram. Kalau teman-teman mau pakai bagian dada boleh ya, silahkan aja. Kemudian potong-potong ayamnya, ini dipotong kecil-kecil. Untuk ayam ini sudah bersih teman-teman, dan ini saya bekukan dulu sebelumnya ya. Jadi ini saya pakai setengah beku, atau teman-teman mau menggunakan ayam yang segar langsung beli di pasar kemudian dicuci juga boleh ya. Kemudian masukkan dalam chopper, ini nanti akan saya chopper. Sisihkan dulu. Ini saya tambahkan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya dipotong kecil-kecil dulu. Masukkan dalam chopper. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, ini sudah digoreng ya. Kemudian 3 siung bawang merah yang sudah digoreng. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan juga garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir ya. Saat memasukkan kaldu jamur nggak kerekot teman-teman. Dan ini saya tambahkan 1 butir telur. Kalau teman-teman mau pakai putihnya aja juga boleh ya, silahkan aja. Kalau saya ini saya pakai semua aja. Kemudian tambahkan 2 kotak es batu dan haluskan. Ini dihaluskan sesuai selera aja ya teman-teman, boleh halus banget, boleh ada sedikit kasar teksturnya ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian dicoper kembali, ini dicoper sebentar aja ya sampai tepungnya tercampur rata. Kalau sudah, kita bisa pindah dalam mangkok. Untuk penambahan 1 sendok makan tepung tapioka, ini hasilnya adonannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau adonannya lebih padat lagi, bisa tambahkan 2 sendok makan atau 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Lanjut kita siapkan untuk bahan sopnya. Saya pakai 1 buah wortel. Untuk jumlah sayuran ini bisa disesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau saya ini sayurannya sedikit aja ya teman-teman. Ini saya potong seperti ini aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada buncis, ini saya pakai 4 buah aja teman-teman. Untuk jenis sayuran yang dipakai ini bebas ya, disesuaikan bahan yang ada aja ya. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah ada seledri boleh ditambahkan ya, kebetulan saya nggak ada stok seledri jadi saya nggak pakai. Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang saya siapkan untuk bumbu sopnya ya. Ada 4 siung bawang putih, ini bumbunya nggak diulek teman-teman, ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar aja seperti ini ya. Jadi lebih praktis, nggak perlu diulek. Kemudian ada bawang merah, karena ini kecil-kecil saya hitung 5 buah aja ya, atau 5 siung. Ini diiris tipis-tipis aja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Kalau sudah, kita sisihkan. Lanjut siapkan panci, beri sedikit minyak, kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai harum ya, sampai layu. Kalau bawang merahnya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan bawang putihnya. Kemudian tumis kembali sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Sekarang masukkan air. Untuk jumlah air ini dikira-kira aja ya, untuk kuahnya ini disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Masak kuahnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Lanjut kita bentuk adonan untuk bola-bola ayamnya ya. Kita menggunakan sendok aja seperti ini, kita bentuk bulat-bulat, kemudian masukkan dalam air. Selain pakai sendok, teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan aja ya, seperti kita bikin bakso.
Oke, lakukan sampai semua adonannya dibentuk bulat-bulat ya. Kemudian kalau sudah dibentuk semua, kita bisa nyalakan kompornya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, biar nanti hasilnya bagus, tidak pecah. Oke, sekarang masukkan juga sayurannya. Masak sampai sayurannya matang. Masukkan buncis, kemudian masukkan juga daun bawang. Tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir ya. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka gula pasirnya boleh di skip. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Oke teman-teman, saya akan koreksi rasa dulu. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan garam lagi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sebelum diangkat, ini saya tambahkan bawang goreng ya. Kemudian diaduk-aduk, masak sebentar. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman untuk tekstur bola-bola ayamnya tuh seperti ini teman-teman. Tidak terlalu kenyal ya, karena saya menggunakan sedikit tepung. Dan ini terasa banget ayamnya, enak banget rasanya, gurih. Selanjut kita plating. Kita akan sajikan di meja makan, dan inilah hasilnya. Sup bola-bola ayam sudah siap disajikan. Rasa kuahnya seger dan sedap banget. Bola-bola ayam itu juga sangat enak banget. Ini bisa untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah sambal ya. Atau mau dimakan gini aja juga boleh. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan tauge. Saya menggunakan tauge panjang. Untuk jumlahnya, ini saya menggunakan 100 gram ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan masing-masing. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 3 siung. Bumbunya tuh sangat simpel sekali, hanya diiris-iris aja seperti ini ya, diiris tipis. Boleh juga digeprek kemudian dicincang. Oke, sisihkan. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis, kemudian saya potong lagi jadi kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 3 buah cabai merah keriting, ini diiris serong-serong aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, tapi kalau saya iris aja seperti ini ya, biar cepet ya. Kemudian ada 3 buah cabai hijau besar. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau besar, bisa menggunakan cabai hijau keriting ya. Ini diiris serong tipis. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau. Boleh juga menggunakan cabai rawit merah. Kalau ini untuk anak-anak, cabainya boleh di skip ya. Kemudian ada 2 butir telur. Untuk jumlah telur ini juga bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Boleh menggunakan 2, 3, atau lebih ya. Ini dikocok lepas. Kemudian sisihkan. Kita lanjut, kita orak-arik telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini saya bikin teksturnya agak besar-besar ya, untuk orak-arik telurnya. Oke, sekarang kita balik-balik seperti ini. Kalau sudah matang, bisa kita angkat, kita taruh dalam mangkok atau wadah yang lain. Kemudian tambahkan sedikit minyak, kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Ini sudah cukup. Sekarang saya akan masukkan cabenya ya. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu ya teman-teman. Setelah cabenya layu, kita masukkan taugenya terlebih dahulu. Kemudian diaduk-aduk. Ini nggak perlu menambahkan air ya, karena tauge sudah mengandung air ya teman-teman. Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan untuk masak tauge ini cepat ya teman-teman. Untuk kematangan tauge ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arik. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan garam.
kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk ya. Tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini kira-kira 1 sendok ya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Boleh 1 sendok makan, boleh 2 sendok makan. Kemudian yang terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan yang pasti sangat cepat sekali ya. Oke teman-teman, tumis tauge dan telur sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, nasi putihnya anget, ini enak banget ya. Sudah nggak perlu apa-apa lagi, sama ini aja sudah bikin lahap makannya dan bikin nasi cepat habis. Ini saya lagi merebus tulangan kambing ya. Untuk bahan asam-asamnya ini saya menggunakan tulangan kambing, dan ini juga masih banyak daging yang nempel ya teman-teman, jadi ini nanti enak banget. Dan untuk merebusnya ini bisa menggunakan presto, bisa menggunakan rebusan biasa seperti ini ya. Dan ini sudah rebusan yang kedua ya teman-teman, yang nanti kaldunya akan saya gunakan. Untuk rebusan yang pertama itu dibuang ya, untuk mengurangi bau perengusnya. Dan ini tadi sudah saya rebus menggunakan jahe, lengkuas, daun salam, dan sudah saya buang. Ini saya ganti dengan air yang bersih. Sekarang saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Selanjutnya ini saya siapkan bumbu irisnya ya teman-teman. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian juga bawang merah, ini saya menggunakan bawang merahnya agak lebih banyak dibanding bawang putihnya ya. Kemudian juga ada tomat, ini saya menggunakan tomat merah. Kalau teman-teman punya tomat hijau bisa ditambahkan tomat hijau, nanti rasanya akan lebih asam dan lebih segar ya. Kebetulan saya nggak punya ya. Untuk irisannya ini bebas ya, boleh memanjang, boleh seperti ini. Kemudian ini ada sekitar 2 cm lengkuas, ini saya geprek aja seperti ini. Kemudian jahe, ini ya sama ya, sekitar 2 cm lah, ini digeprek aja, kalau mau lebih boleh ya. Kemudian juga ada serai, ini saya potong jadi 3 kemudian digeprek. Kalau mau dipanjangin kemudian ditali juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada cabai merah rawit ya. Ini ada yang saya potong sebagian, jadi nanti kuahnya itu ada sedikit rasa pedasnya karena cabainya ada yang dipotong. Kemudian juga ada cabai rawit hijau. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan serai, lengkuas, jahe, dan juga cabai. Ini direbus sampai cabainya matang. Kita tutup kembali. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini ditumis sampai layu, sampai aromanya keluar ya, dan warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rebusan kambingnya. Ini minyaknya nggak dipakai ya teman-teman, kita saring ya. Aduk dulu ya teman-teman. Dan saat memasukkan bumbunya ini dagingnya sudah empuk ya. Karena ini kuahnya kurang, saya tambahin lagi. Kemudian direbus kembali sampai mendidih. Dan ini kelewat ya teman-teman, daun salamnya belum saya masukkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk jumlah tomat ini bisa menyesuaikan ya, bisa lebih dari 2 kalau mau asam. Bisa juga ditambahkan asam atau belimbing guluh ya kalau teman-teman suka. Saya hanya menggunakan tomat saja, saya nggak suka terlalu asam banget ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan gula pasir bisa di skip ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan juga koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini saya tambahkan sedikit garam karena rasanya masih kurang asin.
Lalu aduk kembali sampai tercampur rata dan terus dimasak ya. Kalau sudah mendidih tanak seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Dan apabila teman-teman ada stok bawang goreng, bisa ditaburkan di atasnya. Oke, saya pindah ke mangkok saji. Ini akan saya sajikan. Dagingnya kelihatan empuk banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini benar-benar kuahnya tuh seger banget. Ada sedikit rasa pedas dan rasa asam, gurih, pokoknya enak banget ya. Dinikmatin selagi hangat. Dimakan dengan nasi putih, rasanya udah sangat enak banget. Udah nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Sama asam-asam kambing ini aja sudah sangat enak banget. Seger, gurih, sedikit pedas, dan juga ada rasa asamnya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan ayam. Ini saya menggunakan 1 ekor yang sudah dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Ini sudah dicuci bersih ya. Untuk kulit ini bisa dibuang, bisa juga digunakan sesuai selera masing-masing saja. Di sini saya kulitnya tidak saya buang ya. Untuk ukuran ayam ini saya menggunakan ukuran yang 800 sampai 900 gram. Sekarang sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bumbu untuk bumbu ungkepnya. Di sini saya menggunakan bawang putih, lada bubuk, kemudian ada ketumbar, kemiri, dan juga ada bawang merah. Untuk lada bisa menggunakan lada yang utuh ya. Sekarang bumbunya akan saya blender. Tambahkan air secukupnya saja. Lalu haluskan. Siapkan penggorengan atau panci atau apa aja yang teman-teman punya untuk ungkep ayamnya. Masukkan semua ayam. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Di sini saya menggunakan santan ya teman-teman. Untuk santannya ini saya pakai 500 ml. Ini saya bersihin dulu bumbu yang tertinggal di blender ya. Sayang banget bumbunya masih lumayan banyak ya. Sekarang kita tuang semua santannya. Kemudian di sini saya menggunakan daun salam, ada daun jeruk, gula merah, serai, lengkuas, dan juga jahe. Lengkuas, jahe, dan juga serai ini sudah digeprek ya. Untuk takaran gulanya ini saya menggunakan kurang lebih setengah bulatan ya teman-teman. Ini daun jeruknya saya sobek biar aromanya lebih keluar lagi. Di sini saya tidak menggunakan kunyit ya teman-teman ya. Tambahkan garam secukupnya. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian tambahkan kecap manis. Ini saya menggunakan 5 sendok makan ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Biar ayamnya cepat matang, ini bisa ditutup ya teman-teman. Dan sesekali bisa dibalik biar matangnya merata. Apabila nanti kuahnya sudah mulai mengental, kita bisa kecilkan apinya, masak menggunakan api kecil. Sementara ini kita masak dengan menggunakan api besar. Sambil menunggu ayamnya siap untuk dibakar, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini saya menggunakan ada cabai rawit, cabai merah keriting, dan juga tomat. Siapkan panci untuk merebus cabai dan juga tomat. Rebus sampai matang. Sambil menunggu cabainya matang, siapkan bahan pelengkap untuk membuat sambal. Di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merah, ada terasi, kemudian saya juga menggunakan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah yang sudah diiris ya teman-teman. Kalau menggunakan bawang merah ini aromanya lebih harum lagi sambalnya dan rasanya juga lebih mantap.
Selanjutnya kita blender cabai yang sudah direbus bersama tomat tadi. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian terasi dan gula merah. Untuk membantu menghaluskan bisa ditambahkan air maupun minyak goreng ya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian tumis bawang merahnya. Ini ditumis sampai baunya harum dan juga berubah warna. Oke teman-teman, ini sudah agak kuning kecoklatan. Lalu masukkan cabai dan tomat yang sudah di blender tadi. Kemudian diaduk sampai bawangnya ini tercampur ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Untuk kaldu jamur apabila tidak suka bisa di skip. Aduk sampai tercampur rata dan terus dimasak sampai sambalnya matang. Nah, ini sambalnya sudah matang ya. Sekarang saya matikan kompornya. Dan kita beralih ke ayam. Ini ayamnya sudah mulai bumbunya mengental seperti ini. Kita balik lagi. Masak dengan menggunakan api kecil ya teman-teman kalau sudah mengental seperti ini. Dan apabila kuahnya ini sudah mulai tinggal sedikit, kita matikan kompornya dan siap untuk dibakar. Bakar menggunakan api sedang. Untuk bakaran yang saya gunakan ini saya menggunakan bulgogi. Apabila teman-teman tidak ada bulgogi di rumah, bisa menggunakan teflon ataupun bakaran yang lainnya ya. Jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman. Untuk bumbu olesnya saya menggunakan kuah yang dari rebusan ayam tadi. Kemudian ditambahkan dengan sedikit kecap manis. Kemudian balik lagi. Lalu diolesin kembali. Untuk bumbunya ini benar-benar sangat enak teman-teman, silahkan nanti dicoba ya. Apabila teman-teman pengen ayamnya itu lebih meresap lagi bumbunya, teman-teman bisa memasaknya dengan api kecil dan waktunya yang lama ya, biar meresap. Oke teman-teman, inilah ayam bakar kecap yang sudah saya masak tadi ya. Bumbunya itu sangat enak banget, aromanya sangat menggugah selera, warnanya juga sangat cantik. Dan ini sambalnya, pasangan ayam bakar kecap ini memang sangat cocok apabila sambalnya itu digoreng ya teman-teman. Ayam bakar kecap ini recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya, silahkan nanti dipraktekkan. Yang pertama saya siapkan sayurannya terlebih dahulu ya. Saya menggunakan kol. Ini kurang lebih saya pakai 100 gram atau secukupnya aja, disesuaikan selera teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kolnya diiris seperti ini aja ya teman-teman, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil-kecil. Kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini diiris serong aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ayam filet ini saya menggunakan bagian dada. Ini beratnya kurang lebih 200 sampai 250 gram atau bisa juga disesuaikan kebutuhan teman-teman ya untuk jumlah ayamnya. Kemudian ayamnya saya iris kecil-kecil seperti ini, agak tipis. Kemudian diiris lagi kecil-kecil. Kemudian dicincang kasar.
Atau boleh juga kalau teman-teman nggak mau susah-susah nyincang ayamnya, boleh langsung dicoper aja ya, dicoper sebentar aja, teksturnya jangan sampai halus ya. Oke, kalau sudah kita taruh dalam mangkok. Sekarang kita marinasi dengan menggunakan garam sedikit aja ya, kemudian juga ada kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, lada bubuk, dan ini saya tambahkan 1 butir telur. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu ya, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Ini bumbu yang akan kita iris, ada 5 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya juga sangat simpel sekali ya. Bumbunya cukup diiris-iris saja seperti ini. Kemudian 3 siung bawang merah, ukurannya agak besar. Ini sama, diiris tipis-tipis. Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay, ini saya pakai setengah buah. Untuk bawang bombay ini boleh menggunakan 1 buah ya, disesuaikan selera aja. Mau setengah buah seperti saya juga boleh. Kemudian biar warnanya lebih cantik, ini saya tambahkan cabai merah keriting 4 buah aja. Ini saya iris serong tipis seperti ini. Kalau sudah sisihkan, sekarang siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merah. Aduk-aduk dan tumis sampai bawangnya berubah warna, aromanya juga harum. Kalau sudah berubah warna seperti ini, sekarang masukkan ayam cincangnya. Kemudian diaduk-aduk, masak hingga warnanya pucat. Dan juga ayamnya ini bergerindil ya teman-teman, memisah-misah ya. Kalau ini kan masih menggumpal seperti ini ya. Nanti kalau dia sudah mulai agak matang, dia akan terpisah. Ini sudah mulai agak matang teman-teman ayamnya. Kita masak lagi sampai ayamnya benar-benar terpisah seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tambahkan 1 sendok makan saus tiram, kemudian kecap manis. Ini saya kasih sedikit dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Oke, sekarang saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan ayamnya ya. Kemudian masak kembali hingga ayamnya benar-benar matang dan juga airnya menyusut. Kalau sudah menyusut airnya, kita bisa masukkan sayuran kolnya. Masukkan juga irisan daun bawang dan juga cabai. Tambahkan garam sedikit saja, kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Di sini saya tidak menambahkan gula pasir ya teman-teman, karena saya sudah menggunakan kecap manis. Jadi rasanya sudah ada rasa manisnya dari kecapnya. Dan ini warnanya masih kurang cantik, rasanya masih kurang pas. Jadi saya tambahkan lagi kecap manis. Saya tambahkan juga lada bubuk. Kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang ya. Dan sebelumnya saya tambahkan dulu dengan larutan tepung maizena 1 sendok makan. Tepung maizena dilarutkan dengan 50 ml air. Kita masak kembali sampai benar-benar matang dan kuahnya mengental. Kalau sudah, bisa kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Dan ini saya tata dulu teman-teman, karena nanti mau saya foto ya, biar penampilannya menarik, menggugah selera, dan cantik pastinya ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya kreasi olahan dari ayam filet, tumis ayam filet dan kubis sudah siap untuk disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget. Sama ini aja sudah sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, yang pasti bahannya juga mudah didapat ya. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.